Yes, yes, yes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita limpahan karunia dan rahmat-Nya. Dan termasuk di antara limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, bagi bapak-bapak, kemarin Ana dapat laporan katanya ada yang belum dapat kitab. Jadi yang sudah tercatat namanya dulu ya Pak, kita berataskan sudah tercatat. Yang belum dapat kitab, mohon untuk segera supaya kalau seandainya sisa, nanti kita bisa alihkan ke teman-teman jamaah yang belum mendapatkan kitabnya. Ibu-ibu sudah dapat semua ya? Untuk malam ini kita fokuskan ke kitab fikihnya dulu, Manhajus Salikinnya, terjemahan untuk fikih. Yang sudah list nama tapi belum dapat kitabnya, ada? Ibu Tanti ada? Oh iya. Ikut pesan juga berarti. Nah, kita prioritaskan yang ikut kajian dulu. Ada lagi yang belum dapat? Yang pesan dulu. Udah apa belum? Tidak tahu. Ini belum parap. Kayaknya udah diparap semuanya malahan Pak. Itu parafnya Bu Lasmi di hari Senin pekan kemarin. Sudah ngambil. Istri. Oh, baik. Pak Ajis ya Pak? Pak Ajis, yang mesenkan istrinya, Ana nyatet sesuai sama nama istrinya. Kalau nama istrinya di situ sebenarnya sudah ada parafnya, tapi infonya belum dapat kitabnya. Baik. Nanti sambil kita informasikan saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kemarin sepakat malam ini ujian ya. Lupa ya? Ini berarti bu gurunya dimarahin sama gurunya ini. Ini saya sudah siapkan yang soalnya ada 20 halaman, bukan 20 halaman, 20 lembar. Sudah siap atau belum, Pak? Siap nggak? Siap. Nanti soalnya ada 10, berarti kita kasih waktu 10 menit aja. Nanti kita kerjakan antara adzan sama iqomah ya.
Antara azan sama iqomah, kita kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. 10 soal ABC-an ini seharusnya 5 menit selesai. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan materi kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu bab yang berkaitan dengan sumpah. Bab yang berkaitan dengan sumpah. Beliau mengatakan, antum baca. Al-mujibat. Buat antum mujibatan. Enggak ada alif lamnya? Baik. Dil kafarati. Baik, hasbuk barakallahu fiik. Kita akan masuk kepada bab yang berikutnya. Yang santri baru diperhatikan di sini, disimak kitabnya masing-masing. Baik. Beliau mengatakan babu artinya adalah bab, pintu. Al-aimani artinya adalah sumpah. Kemudian wan nuzuri, dan kemudian yang berkaitan dengan nazar. Babul aiman wan nuzur, bab yang berkaitan dengan sumpah dan juga berkaitan dengan nazar. Jadi kita akan membahas dua pembahasan di dalam satu bab. Yang pertama adalah bab yang berkaitan dengan apa? Sumpah. Yang kedua bab yang berkaitan dengan nazar. Kedua pembahasan ini, baik itu sumpah ataupun nazar, keduanya menjadi salah satu di antara perkara yang sangat sering sekali menyebar di masyarakat kita. Nah, berkaitan dengan sumpah dan juga nazar, ada dua tinjauan hukum. Yang pertama, tinjauan berdasarkan ilmu fikih. Yang kedua, tinjauan berdasarkan ilmu akidah. Dan yang akan menjadi fokus utama kita di dalam kajian kita adalah yang berkaitan dengan pembahasannya dari kacamata ilmu fikih. Meskipun nanti akan sedikit disinggung oleh penulis terkait tentang hukum yang berkaitan dengan sumpah dari perspektif ilmu akidah. Taib. Beliau mengatakan la tan'aqidul yaminu illa billahi. Tidak akan menjadi terikat, tidak akan sah al-yamin, yaitu sumpah, illa billah, kecuali dengan nama Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala, awismin min asma'ihi, atau dengan salah satu nama dari nama-namanya dia Allah Subhanahu wa taala, au sifatin min sifatihi, atau dengan salah satu di antara sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, kita akan berikan sedikit muqaddimah yang berkaitan dengan bab sumpah. Ya, kita akan berikan sedikit poin pembahasan pembuka yang berkaitan dengan bab sumpah. Bab sumpah. Seperti biasa, poin pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan definisinya. Pembahasan pembuka.
Poin yang pertama adalah yang berkaitan dengan definisi. Ini yang pertama. Sebelum kita bahas panjang lebar dan yang lain sebagainya, kita perlu untuk mengenal sebenarnya apa yang dimaksud dengan sumpah. Di dalam kitab diistilahkan sumpah itu dengan istilah al-yamin, atau datang dalam bentuk jamaknya, pluralnya, yaitu aiman. Al-yamin atau al-aiman. Nah, di dalam bahasa syariat, dalam pembahasan syar'i, sebenarnya sumpah, istilah sumpah itu memiliki tiga bahasa, tiga penyebutan. Yang pertama adalah disebut dengan istilah al-yaminu. Kemudian yang kedua disebut dengan istilah al-halifu. Kemudian yang ketiga diistilahkan dengan al-qasamu. Jadi ada tiga istilah untuk sumpah di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah al-yamin, yang kedua adalah al-halif, yang ketiga adalah al-qasam. Ya, ini adalah tiga istilah untuk sumpah. Dan semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Baik itu istilah yamin, baik itu istilah al-halif, kemudian istilah al-qasam, semuanya ada penyebutannya di dalam Al-Quran. Ya, meskipun nanti para ulama kita berselisih tentang penggunaan dari istilah-istilah tersebut. Disebutkan lafaz tersebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itulah kafarah bagi sumpah kalian. Kafaratu aymanikum, kafarah sumpah-sumpah kalian idza halaftum, apabila kalian bersumpah. Jadi ada istilah ayman, ada istilah al-halif, ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-qasam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Uqsimu adalah qasam. Ya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ini juga merupakan lafaz al-qasam. Jadi semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagian para ulama kita mengatakan bahwasanya al-halif itu adalah sumpah yang berkaitan dengan kedustaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Dan mereka bersumpah di atas kedustaan dalam kondisi mereka mengetahuinya, ya. Wala tuti' kulla hallafin mahin, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang gemar untuk bersumpah. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Baik, jadi ini adalah poin yang pertama. Istilah sumpah di dalam bahasa Arab itu disebut dengan tiga pengucapan, tiga bahasa. Yang pertama adalah al-yamin, yang kedua adalah al-halif, yang ketiga adalah al-qasam. Baik, di dalam kitab yang akan kita bahas, istilah sumpah disebut oleh beliau dengan al-yamin. Dengan al-yamin. Al-yamin, al-yaminu aslinya adalah diddu al-yasar. Yamin adalah lawan dari yasar. Kalau yasar, apa artinya yasar, Pak? Yasar itu artinya adalah kiri. Baik, berarti kalau lawannya kiri adalah kanan. Yasar tangan kiri, yamin adalah tangan kanan. Kenapa sumpah disebut yamin?
Kata sebagian para ulama, karena orang itu di masa itu kalau dia mau bersumpah dengan serius, dia akan menjulurkan tangan kanannya. Ini adalah salah satu sebab kenapa sumpah itu disebut dengan yamin. Ini filosofi bahasa. Dulu pernah kita sebutkan bahwa filsafat di dalam bahasa, filsafat dalam kedokteran, filsafat dalam ilmu selain ilmu akidah, hukumnya adalah diperbolehkan sebagaimana yang telah ditahqiq oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Taib, ini adalah istilah apa? Istilah yamin. Jadi bahasa Arab tidak keluar dari filosofi. Demikian juga bahasa apa? Bahasa Indonesia, gedang. Kenapa disebut gedang? Karena biasanya digeget bermadang katanya gitu ya, Pak ya. Taib. Bukan cok gali cok ini ya, Pak. Katanya orang semacam itu. Jadi ada asal muasalnya. Sri Bawono, ada asal muasalnya atau tidak, Pak? Ada asal muasalnya. Demikian pula dalam bahasa Arab juga sama. Jadi pengucapan bahasa itu tidak lepas dari filosofi dan yang semisalnya. Bai', jual beli. Kenapa disebut dengan bai'? Karena diambil dari kata ba' yang artinya adalah depan. Dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri. Kenapa disebut jual beli dengan bai'? Karena normalnya orang itu ada mu'atah, saling transaksi dengan menjulurkan tangan. Yang satu memberikan dengan tangan kanan, yang satu menerima dengan tangan kanan. Ya, bisa dengan kedua tangan. Baik. Jadi itu adalah makna dasar dari al-yamin. Adapun persamaan dari al-yamin, apa sinonim dari al-yamin, Mbak? Siapa yang tahu sinonim dari al-yamin? Sinonim dari al-yamin adalah halif dan juga qasam. Ini adalah sinonimnya. Karena semuanya baik itu yamin, halif dan qasam semuanya terjemahannya sama, yaitu artinya sama-sama sumpah. Taib, apa definisinya? Para ulama kita mengatakan di antara mereka ada yang menerjemahkan bahwasanya yang dimaksud dengan sumpah adalah penguatan terhadap sesuatu. Penguatan terhadap sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Penguatan terhadap sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan menggunakan cara khusus. Dengan menggunakan cara khusus. Ini adalah yang disebut dengan apa? Sumpah. Sumpah itu di sini kita sebutkan adalah penguatan terhadap sesuatu. Jadi kenapa seseorang itu bersumpah? Tujuannya adalah untuk menguatkan terhadap apa yang ingin dia kuatkan. Kamu mencuri ya? Tidak. Kamu mencuri? Tidak. Kamu mencuri? Tidak. Demi Allah saya tidak mencuri. Jadi istilah penguatan dia demi Allah, lafaz dia demi Allah tujuannya adalah untuk menguatkan sesuatu. Apa sesuatu tersebut? Yaitu pernyataan bahwasanya dia tidak mencuri. Ini namanya sumpah. Jadi sumpah itu fungsinya adalah untuk menguatkan, penguatan terhadap sesuatu, bukan hanya tuduhan. Boleh seseorang meminta juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah terhadap persaksian dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan ini tergantung siapa yang bersumpah. Adapun kita sebagai orang yang beriman, nanti akan kita bahas bahwa yang namanya sumpah itu tidak boleh dengan sesuatu yang bebas, akan tetapi harus dengan lafaz Allah, salah satu di antara namanya atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
dengan menggunakan cara yang khusus. Jadi tatkala seseorang itu bersumpah, maka dia bersumpah dengan menggunakan cara yang khusus. Nah, Aisyah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala seseorang itu bersumpah atau sumpah di dalam bahasa Arab, sumpah dalam bahasa Arab memiliki 3 unsur. Ada 3 unsur. Yang pertama adalah perangkat sumpah. Perangkat sumpah. Yang kedua adalah sesuatu yang diagungkan. Yang ketiga, sesuatu yang dikuatkan. Jadi di dalam bahasa Arab, sumpah itu melibatkan 3 unsur utama. Yang pertama adalah perangkat sumpah. Misalnya, kalau di dalam bahasa Arab ada 4 huruf ya. Di sini kita sebutkan 3 saja. Yang pertama adalah wa, bi, dengan ta. Wa, bi, ta. Ini adalah perangkat sumpah. Yang kedua adalah sesuatu yang diagungkan. Sesuatu yang diagungkan di dalam syariat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bersumpah dengan lafzul jalalah Allah. Kemudian dengan nama Allah. Kemudian yang ketiga dengan sifat Allah. Baik, sehingga seseorang mengatakan wallahi, tallahi, billahi, ini adalah perangkat sumpah yang disertakan dengan sesuatu yang diagungkan. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang dikuatkan adalah apapun. Apapun dari perkara yang mubah. Apapun dari perkara yang mubah. Ini adalah 3 unsur sumpah di dalam bahasa Arab. Kalau terpenuhi 3 ini, maka sesuatu itu disebut sebagai sumpah. Sesuatu itu disebut sebagai sumpah. Misalnya, wallahi la azuruka. Demi Allah, aku sungguh-sungguh akan menziarahi dirimu, akan berkunjung ke rumahmu. Di sini ada 3 unsur sumpah. Apa yang pertama? Huruf wa. Ini disebut dengan apa, Pak? Adatul qasam, perangkat untuk sumpah. Yang kedua, Allahi, yaitu sesuatu yang diagungkan. Ya, al-muqsamu bihi dalam istilah para ulama, yaitu sesuatu yang diagungkan. La azuruka, ini namanya apa? Muqsam alaih, atau sesuatu yang dikuatkan. Apa yang dikuatkan? Yang dikuatkan itu adalah ziyarah. Apa sesuatu yang diagungkan? Yang diagungkan adalah lafzul jalalah
Allah. Apa perangkat sumpahnya? Perangkat sumpahnya adalah huruf waw. Nah, apabila seseorang di dalam pengucapannya telah terpenuhi 3 ini, maka ini menunjukkan bahwasanya lafadznya tersebut merupakan lafadz sumpah secara hukum syar'i. Ya, ini adalah sumpah di dalam bahasa Arab. Baik. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sumpah, unsur-unsur sumpah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita ketahui bahwa hukum asal sumpah kata para ulama, hukum hukum asal sumpah adalah disyariatkan. Hukum asal sumpah adalah disyariatkan. Dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' para ulama. Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para ulama. Di antara dalil Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha." Adapun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya sangat banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan sumpah. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Kemudian adapun ijma' para ulama tentunya sangat banyak sekali, di antaranya adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah terkait tentang hukum sumpah. Ada kalanya sumpah itu sebagian para ulama kita mengatakan status pensyariatan dari sumpah itu adalah ibahah, menunjukkan kebolehan. Terkadang sumpah itu bisa hukumnya berubah menjadi sunnah, hukumnya bisa berubah menjadi haram, bisa hukumnya berubah menjadi makruh. Ya, hukum sumpah bisa menjadi wajib pula. Terkadang seseorang dia diwajibkan untuk bersumpah dalam satu kondisi, misalnya apabila seseorang itu bertindak sebagai saksi terhadap seseorang yang telah tertuduh melakukan satu perbuatan yang keliru. Nah, dia sebagai saksi bahwasanya si fulan itu benar-benar tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan kezaliman. Tatkala dia bersaksi, dalam hal ini ada satu hal yang menjadi kewajiban dari dia, yaitu untuk menyatakan bahwasanya yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Maka dia punya kewajiban di dalam kondisi tersebut untuk menguatkan persaksiannya, pernyataannya dengan sumpah. Dan sebagian para ulama menyatakan bahwasannya hukumnya adalah wajib. Kemudian ada sumpah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpah yang diharamkan seperti orang bersumpah yang dalam perkara-perkara yang dusta, untuk membatilkan sesuatu yang hak atau menjadikan yang hak menjadi batil. Persaksian dalam hal ini apabila disertai dengan sumpah, maka sumpah itu hukumnya adalah haram. Bahkan bisa masuk ke dalam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan sumpah. Nah, waktunya sudah mendekati Isya, kita akan bagikan soalnya. Nggak boleh lihat buku ya Pak? Nggak boleh lihat buku lah. Baik, nanti silahkan dikerjakan. Waktunya cuma 5 menit ya. 5 menit atau 10 menit?
Oh ya udah 10 menit ya. Baik, 10 menit. Nah, untuk kajiannya kita cukupkan sampai di sini untuk santri bisa menghafalkan materinya karena kalau soalnya dikasih santri ya 100. Ini soal khusus jamaah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.